Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah teror Sundel Bolong. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Pindut. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tahun 1995, malam itu hujan lebat disertai petir yang menyambar beberapa kali. Terlihat seseorang sedang mencangkul tanah pekuburan. Ia menaruh sesuatu di samping sosok tubuh yang terbalut kain kafan. Lalu orang itu menutup kembali lubang yang telah dibuat tadi dan pergi berlalu di tengah kegelapan malam. Oe, oe, suara bayi yang badannya masih berlumuran darah terdengar sangat keras. Bayi itu seperti mengatakan kepada seluruh dunia bahwa ia telah lahir. Alhamdulillah bayinya sehat, Bu. Selamat Ibu mendapatkan anak laki-laki yang sangat tampan, ujar dukun beranak tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Nyai. Tanpa Anda bayi ini tidak akan lahir ke dunia, ujar wanita yang baru saja melahirkan bayinya itu. Berilah susu pada bayimu ini, aku akan mengurus hari-harinya, ujar Nyai Suti lalu membawa sebongkah daging beserta usus yang masih berlumuran darah ke dapur. Wanita itu menaruh ari-ari bayi yang tadi di atas daun pisang. Sebenarnya ingin langsung dicuci olehnya, tetapi seseorang pria dari dalam rumah datang dan memanggilnya. Nyai, istri saya memanggil, ujar seorang pria separuh baya. Iya sebentar ya, sahut Nyai Suti dan kemudian meninggalkan ari-ari itu, lalu kembali masuk menemui wanita yang baru melahirkan tadi. Nyai, bisakah Anda ikut memberikan nama pada anak saya ini? Pinta wanita yang sedang menggendong bayinya tersebut. Baiklah, ku beri nama anak ini Brian Bagaskara, sahut Nyai Suti itu. Terima kasih, itu nama yang sangat bagus, ujar suami istri itu merasa senang. Akhirnya setelah memberi nama, Nyai Suti kembali ke dapur untuk mencuci ari-ari yang ditinggalkan tadi. Namun apa yang dia lihat, segumpal darah dan usus itu sudah tidak ada di atas meja. Terdengar suara arangan di pinggir pintu, yaitu pintu dapur yang berbahan dasar batu bata. Nyai Suti penasaran dan melangkah untuk melihat ke arah suara tersebut. Betapa kagetnya dia melihat wanita yang berbaju putih sedang menyantap ari-ari itu dengan lahapnya. Ah! Teriak Nyai Suti karena ketakutan. Nyai Suti segera berlari dan meminta bantuan dari orang-orang sekitar. Para warga langsung datang ke rumah tersebut. Para warga kemudian masuk ke rumah yang cukup mewah itu. Terlihat kedua orang tua bayi tersebut sudah mati di tangan Sundel Bolong. Sosok itu juga sedang menggendong bayi yang baru lahir tadi. Sundel Bolong segera menggigit tubuh bayi itu menggunakan taringnya. Bayi itu menangis karena kesakitan. Hentikan itu, teriak Ustadz Yusuf. Sosok itu berhenti menggigit dan juga menatap pria itu yang berteriak tadi. Matanya merah padam dengan darah yang mengalir di seluruh mulutnya. Lidahnya terlihat panjang menjuntai. Orang-orang ikut merinding melihat penampakan sosok Sundel Bolong tersebut. Ustadz Yusuf kemudian membaca doa hingga membuat sosok itu pun kepanasan lalu melemparkan bayi yang ia genggam. Beruntungnya, para warga bisa menangkap bayi tersebut agar tidak jatuh ke lantai. Sundel Bolong itu merangkak ke atas dinding dan menatap kerumunan orang yang berada di belakang Ustadz Yusuf. Matanya ingin sekali menerkam mereka semua, namun pria itu bukan tandingannya. Ia mengerang dan juga membuat beberapa benda di ruangan itu berterbangan. Ustadz Yusuf kembali membaca doa. Allahu Akbar, teriaknya membuat suasana kembali diam. Sosok itu akhirnya terbang melewati atap rumah dan menghilang begitu saja. Hihihi. Suara tawanya masih menggelegar dan membuat semua orang ikut merinding.
Semua warga langsung memukul kentongan dan berteriak-teriak agar sundel bolong itu benar-benar pergi dari desa mereka. Kemudian sosok wanita yang berambut panjang itu akhirnya lenyap masuk ke hutan. Bayi yang terluka parah karena gigitan sundel bolong tadi segera dilarikan ke rumah sakit. Untunglah lukanya tidak seberapa. Namun karena bayi itu digigit oleh sundel bolong, ia tidak akan bisa hidup normal seperti manusia biasa. Ustadz Yusuf berusaha menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu bayi yang malang tersebut. Kini bayi itu diasuh oleh Nyai Sutina yang saat itu sudah memiliki satu anak lelaki. Namun saat Brian berumur 5 tahun, bocah itu sering kesurupan dan selalu ingin tidur di kuburan. Maka dengan terpaksa Brian dibawa oleh Ustadz Yusuf dan harus tinggal di pondok pesantren. Tahun 2020, seorang wanita tua sedang membuat sarapan di dapur. Ia membuka tutup rice cooker dan aroma nasi kuning tercium wangi dari sana. Kemudian ia menggoreng telur dan juga ayam. Pasti si Vita bakalan suka sama makanan ini, gumam Sutina seraya tersenyum. Ia menata semua piring lauk di atas meja, kemudian beranjak ke lantai atas untuk memanggil anaknya. Tiba-tiba sekelebat bayangan baru saja melewatinya. Apa itu? Gumamnya dan berbalik, namun tidak melihat apa-apa. Ia mulai menaiki tangga lagi. Mendadak sesosok wanita yang wajahnya berlumuran darah sudah berdiri tepat di hadapannya. Sutina berbalik dan juga menuruni tangga. Namun sosok itu sudah terlihat di bawah kakinya yang merangkak naik. Hingga akhirnya sosok itu menarik kaki Sutina dan membuat tubuhnya terjatuh bergulingan di tangga. Kepalanya langsung terbentur lantai dan darah mulai keluar dari kepala wanita tua itu. Kemudian terdengar suara ambulans segera datang. Kemudian Sutina segera dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat di sana. Vita, anak dari Sutina, gadis remaja yang baru bersekolah SMA, langsung memberitahukan kepada kedua kakaknya tentang keadaan yang menimpa ibunya. Sebuah mobil berwarna biru terlihat melintasi jalan yang berkerikil. Mobil itu bergoyang-goyang membuat para penumpangnya harus berpegangan dengan erat. "Ma, pegangan yang erat ya. Sebentar lagi sampai kok," ujar pria yang bernama Dion itu sembari menyetir. "Iya, Pak," sahut Lilis istrinya. Wanita yang sedang hamil 4 bulanan itu menatap ke bangku belakang nampak gadis cilik berumur 4 tahunan yang sedang bermain boneka Barbie kesukaannya. "Lili nggak ngantuk sayang?" tanya Lilis pada anak pertamanya itu. "Enggak Ma, belum nyampe juga ya. Lili kangen sama Oma," jawab Lili. "Sebentar lagi kok, tuh tinggal belok di depan," sahut Dion. Lili tersenyum manis sembari menyimpan boneka Barbie-nya ke dalam tas. Sampailah mobil itu di depan sebuah rumah berlantai 2 yang cukup mewah. Namun terlihat sepi karena hanya ditinggali oleh Vita dan ibunya. Ayahnya sudah meninggal karena kecelakaan mobil saat Vita masih dalam kandungan. Dion keluar lalu mengambil koper serta barang lain di bagasi belakang mobil. Sedangkan Lilis membantu anaknya untuk keluar dari mobil. "Assalamualaikum," sapa Lilis dan juga Lili di depan rumah besar tersebut. "Waalaikumsalam," sahut Vita sembari berjalan keluar. "Lili," teriaknya lalu segera memeluk serta mencubit kedua pipi keponakannya itu. "Kak Vita, sakit tahu," rengek gadis cilik tersebut. Mereka semua pun tertawa. Dion membawa barang-barang itu untuk masuk ke dalam rumah. "Mbak Lilis, bagaimana kabarnya?" tanya Vita. "Baik kok Fit," sahut wanita itu seraya tersenyum. "Aku bawa ini masuk ke kamar dulu ya," ujar Dion. "Sini Mas, aku bantuin," sahut Vita seraya membantu membawa barang itu. Lilis dan juga Lili berkeliling di dalam rumah sambil melihat-lihat lukisan dan juga kaligrafi yang tergantung di dinding. Tiba-tiba Lili menarik tangan ibunya sembari menunjuk keluar jendela. "Ma, itu siapa yang berdiri di luar jendela?" tanya Lili. Sedangkan Lilis tidak melihat siapapun di sana. "Nggak ada siapa-siapa di sana," jawab Lilis. "Ada Ma, itu yang rambutnya berantakan kayak nggak disisir deh," ujarnya lagi.
Udah sayang, sini ikut mama. Kamu pasti kecapean, ujar Lilis lalu kemudian menggiring anaknya. Sosok berwajah hitam itu masih menatap mereka berdua hingga berlalu pergi. Dion beserta istrinya datang melihat keadaan ibunya yang terbaring lemas di atas ranjang. Kemudian ia duduk di samping ibunya. Maaf karena Dion baru bisa datang sekarang, Bu. Semoga dengan kedatangan kami semua, keadaan ibu menjadi lebih baik. Isaknya seraya menggenggam tangan wanita tua itu. Lilis ikut mendekati suaminya lalu menepuk bahu pria itu agar sedikit tenang. Dion lalu bertanya pada Vita apa yang sebenarnya terjadi. Vita memberitahukan bahwa hari itu ia menemukan ibunya di bawah tangga dan sudah berlumuran darah. Dokter juga mengatakan ibunya mengalami stroke ringan karena benturan di kepalanya. Pria itu menghela nafas kasar. Entah apa yang sudah berlaku pada ibunya, semua orang juga ikut bersedih. Saat malam hari ketika makan, semua orang duduk menikmati hidangan. Tampak Lili juga duduk sambil bermain bola kecil di tangannya. Kapan Brian akan pulang? Tanya Dion pada Vita. Sepertinya besok, Mas. Beberapa hari ini dia juga masih mengikuti ujian, jawab Vita. Padahal kan ibu lagi sakit. Kenapa dia nggak cepat-cepat pulang? Cibir Dion. Pah, sudahlah. Ayo dimakan dulu, keburu dingin nih, pinta Lili sembari menurunkan emosi suaminya. Lili sedang memakan ayam goreng kesukaannya sambil bermain bola, dan mendadak bola yang dipegang terlepas lalu menggelinding ke depan kamar Sutina. Lili kemudian turun dari kursi dan mengambil bola itu kembali. Namun gadis cilik itu malah berdiri tegak sambil menatap ke dalam kamar Sutina yang dibiarkan terbuka. Lilis yang ingin menyuapi anaknya baru sadar kalau Lili sudah tidak di kursi itu. Lilis melihat anaknya berdiri sambil menatap sesuatu. Lili, ngapain kamu di situ? Kesini nak, panggilnya. Namun gadis cilik itu tidak bergeming. Akhirnya Lilis menyusul anaknya itu. Ayo, makan lagi sayang. Nasi kamu mulai dingin itu, pinta Lilis. Ma, itu siapa yang berdiri di pinggir ranjang? Tanya Lili tiba-tiba. Lilis melihat sekeliling dan tidak ada siapapun. Gak ada apa-apa sayang, ayo ikut mama, ujar wanita itu dan membawa anaknya pergi dari sana. Sosok bermata merah itu masih berdiri tegak di pinggir ranjangnya Sutina. Malam itu Vita sedang tidur bersama Lili di kamarnya. Sayup-sayup terdengar suara cekikikan anak kecil yang membuat Lili tersentak. Ia bangun lalu keluar dari kamarnya. Sesosok gadis kecil itu berambut panjang dan bergaun putih terlihat melambai ke arah Lili. Ia ikut tersenyum dan mendatangi sosok itu. Lili bangun dari tidurnya karena merasa haus. Ia beranjak dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Belum sempat ia mengambil air, telinganya mendengar suara erangan seperti seseorang sedang memakan sesuatu. Lili mencoba mencari arah suara itu. Terlihat sesosok anak kecil yang punggungnya bolong dan dihinggapi banyak belatung sedang duduk berjongkok. Lilis menahan teriakannya, namun bukan karena penampakan gadis itu, melainkan sosok itu sedang menggerogoti leher Lili dengan taringnya yang tajam. Tidak, teriak Lilis dan mengagetkan Dion yang tertidur di sampingnya. Mah, ada apa? Tanya Dion dengan cemas. Mama mimpi Lili, Pak. Lili digigit oleh setan, isak wanita itu. Astagfirullahaladzim. Mah, yang tenang mah. Itu cuman mimpi kok. Papa ambilin air sebentar ya, ujar Dion sembari keluar dari kamarnya. Lilis duduk terdiam sembari mengatur nafas. Mimpi barusan begitu menyeramkan. Hari itu Vita sudah berangkat ke sekolah, sedangkan Dion akan mencoba mencari pekerjaan di sekitar desa tempat tinggalnya. Tinggallah Lilis dan juga Lili di rumah untuk menjaga Sutina. Lili, mau ikut mama nyuapin oma nggak? Tanya Lilis. Mau mah, saut Lili bersemangat. Lilis membawa semangkok bubur lalu menuju ke kamar Sutina. Wanita tua itu memang sudah tidak bisa berjalan dan berbicara dengan benar.
Namun, ia masih bisa duduk di atas ranjang. Lilis menyuapi bubur pada ibu mertuanya itu, sedangkan Lili bermain di lantai dengan boneka Barbie-nya. Eh, eh, ucap Sutina sembari menunjuk ke pinggir pintu dengan jarinya. Ada apa, Bu? Tanya Lilis yang juga bingung. Lilis melihat ke sekeliling namun tidak menemukan ada yang aneh. Ternyata Sutina bisa melihat sosok sundel bolong yang berdiri tegak di pinggir pintu. Matanya yang merah menatap ke wanita tua itu. Ayo Bu, dimakan lagi ya buburnya, pinta Lilis pada ibu mertuanya. Namun tangan Sutina menangkis mangkuk bubur itu hingga jatuh ke lantai. Astagfirullah, ujar Lilis karena kaget. Ia segera mengambil mangkuk yang sudah jatuh ke lantai itu. Saat Lilis berjongkok, ia tidak sengaja melihat sesosok bayi yang wajahnya hitam di bawah kolong ranjang. Apa itu? Pekiknya karena terkejut. Mama, panggil Lili karena ikut kaget oleh pekikan ibunya. Maaf sayang, ujar Lilis lalu kembali melihat ke bawah ranjang, namun sosok itu sudah lenyap. Lilis segera pergi ke dapur lalu membeli pel untuk membersihkan tumpahan bubur tadi. Saat ia mencuci mangkuk, ia merasakan ada yang sedang mengawasinya. Wanita itu berjalan ke ruang tamu dan juga melihat ke sekeliling. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang karena merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Lilis kembali ke kamar Sutina, namun ia tidak mendapati Lili di sana. Di mana Lili? Tanyanya bingung, padahal baru ditinggal sebentar. Ia keluar dari kamar itu dan mencari anaknya. Lilis membuka satu persatu pintu kamar itu yang berada di rumah itu, namun belum juga menemukan anaknya. Hingga ia mendengar cekikikan suara Lili dari dalam gudang tempat penyimpanan barang. Lili segera membuka pintu gudang itu dan melihat anaknya duduk bersila di atas lantai. Lili, ngapain kamu di sini, Nak? Tanya Lili sembari memeluk tubuh anaknya itu. Aku lagi main sama Mbak Sunma, jawab anak gadis itu. Siapa itu, Nak? Tanyanya lagi. Itu dia lagi berdiri di situ ngeliatin Mama, ujar Lili dan membuat ibunya tersentak. Lilis melihat tempat itu begitu menyeramkan, lampu di ruangan itu pun mulai berkedip-kedip. Ayo keluar dari sini, Nak, pinta Lilis dan membawa anaknya pergi dari sana. Lili melihat ke sosok wanita yang perutnya bolong. Sosok itu masih berdiri tegak sambil menatapnya hingga keluar dari ruangan tersebut. Lili, bisakah kamu tidak jauh-jauh dari Mama? Pinta Lilis padanya. Iya, Ma, sahut Lili seraya mengangguk. Di sebuah pondok pesantren berlantai 3, terlihat beberapa pria sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di sebuah ruangan. Alunan suara yang merdu itu mampu membuat siapapun yang mendengarnya terlena. Salah satu pria yang duduk di depan altar tampak menikmati membaca ayat-ayat itu. Setelah acara itu selesai, semua orang tampak bersalaman satu sama lain dan juga berpamitan kepada Ustadz Yusuf untuk meninggalkan ruangan itu. Tersisa seorang pria yang berusia 25 tahunan sedang merapikan beberapa Al-Quran lalu mengembalikannya ke tempat semula. Brian, panggil Ustadz Yusuf. Iya Pak Ustadz, sahutnya. Selamat atas kelulusanmu. Kini kamu bisa pulang ke rumah dan juga menemui keluargamu, ujar Ustadz Yusuf. Terima kasih Pak Ustadz atas bimbingannya selama ini, sahut Brian. Ingat pesan yang pernah aku sampaikan, kekuatan yang kamu miliki adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Janganlah kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena kekuatan itu bisa melukai dirimu sendiri, mengerti? Pinta Ustadz Yusuf padanya. Saya mengerti Pak Ustadz, saya akan selalu mengingat pesan Anda, sahutnya seraya tersenyum. Sampaikan salamku pada ibumu, semoga beliau cepat sembuh ya, ujar Ustadz Yusuf. Terima kasih Pak Ustadz, mari, sahut Brian berpamitan. Brian sedang mengepaki barang-barangnya ke dalam tas. Ia belum pernah meninggalkan pondok pesantren itu sejak kecil. Biasanya Vita dan juga ibunya yang menjenguk Brian sembari membawa beberapa makanan. Namun setelah Sutina jatuh sakit, mereka berdua tidak pernah datang lagi.
Kini setelah Brian lulus dan hafiz Al-Quran dari pesantren itu, ia kembali ke rumahnya sendiri. Brian menatap gedung pesantren yang sudah ia tinggali selama 20 tahun itu. Rasanya begitu berat meninggalkan tempat itu, namun ia harus kembali dan menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Brian naik angkutan umum untuk menuju ke desa tempat ia tinggal. Di tengah perjalanan, angkutan umum itu berhenti untuk menurunkan penumpang, kemudian penumpang lain akan naik untuk mengisi bangku yang kosong. Seorang wanita muda tidak tahu bahwa bangku di angkutan umum itu sudah terisi semua. "Maaf mbak, udah penuh bangkunya. Ikut angkot selanjutnya ya," pinta pak sopir angkot itu. "Tapi pak, saya harus segera sampai di rumah pak, ada hal yang sangat mendesak," pinta wanita itu tetap memaksa. "Maaf mbak, tolong ya turun. Jangan menghambat lalu lintas di sini," pinta sopir itu lagi. Wanita muda itu tampak sedikit sedih, dan ya wajahnya benar-benar lesu lantaran harus menunggu mobil angkot yang entah kapan datangnya. Brian akhirnya tidak tega lalu turun kemudian menghampiri wanita itu. "Mbak masuk saja, saya lupa kalau rumah saya di sekitar sini," ujar Brian beralasan. "Terima kasih mas. Maaf karena sudah merepotkan," sahut wanita itu dengan senyum di bibirnya. Wajah wanita itu mulai berseri kembali dan menunjukkan lesung pipitnya. Brian terus menatapnya hingga mobil angkot itu berlalu pergi. "Cantiknya, bidadari aja lewat," gumam pria itu sambil menghela nafas kemudian tersentak. "Alamak, di mana ini?" Kurutunya melihat sekeliling karena tidak mengenal tempat ini. Wanita bernama Dinda itu duduk di tempat Brian tadi. Ia melihat pria itu dari kejauhan sembari tersenyum. Lilis dan juga Vita sedang menghidangkan beberapa piring berisi lauk di atas meja, sedangkan Dion dan juga Lily sedari tadi sudah duduk menunggu di meja makan. "Kenapa Brian belum datang juga ya? Bukannya dari pagi dia sudah keluar pesantren ya?" gerutu Dion. "Iya mas, tadi sempat telepon, katanya macet, mungkin sebentar lagi dia datang," jawab Vita. "Assalamualaikum," suara Brian memberi salam di depan rumah. "Waalaikumsalam," sahut mereka semua. Baru saja pria itu ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba angin dingin langsung menerpa tubuhnya, seakan ada sesuatu yang sudah menyambut Brian untuk datang. "Kok malah bengong? Ayo masuk. Kita udah nungguin dari tadi nih," pekik Dion dan kemudian mengagetkan lamunan pria itu. "Iya mas, aku ganti baju dulu sebentar," sahut Brian lalu segera masuk ke kamarnya. Saat melewati kamar ibunya, ia seperti melihat sosok wanita berdiri tegak di samping jendela, kemudian ia berbalik dan juga melihat lagi. Namun sosok itu sudah lenyap. "Siapa itu tadi?" gumamnya sembari melangkah masuk ke kamar. Brian melepas kemejanya, terlihatlah luka bekas gigitan di punggung pria itu. Ia berkaca sembari mengingat masa lalu. Ustadz Yusuf sudah memberitahukan bahwa luka yang ia dapatkan itu dari gigitan sundal bolong. Saat Brian masih kecil, ia sering jadi incaran makhluk halus lantaran tanda gigitan yang melekat di punggungnya itu. Namun sekarang, ia sudah dewasa dan bisa melawan makhluk-makhluk itu. Ustadz Yusuf sudah mengajarkan beberapa doa penangkal setan dan bagaimana cara mengusir mereka. Kini Brian tidak perlu takut lagi jika harus berhadapan dengan mereka. Ustadz Yusuf juga berkata bahwa kedua orang tuanya mati di tangan sundal bolong tanpa ia tahu apa penyebabnya. "Kalau bukan aku yang mendatangimu, pasti kamulah yang akan datang," gumam pria itu di depan cermin. "Mas Ian, lama banget sih. Aku udah lapar tahu," teriak Vita dan membuyarkan lamunannya. "Iya, ini turun," sahut Brian dan bergegas turun menemui mereka semua. Di meja makan mereka saling bertegur sapa. "Ini Lily yang dulu bayi itu ya? Kok udah gede sekarang, imut banget. Pipinya kayak bakpao," celetuk Brian sembari mencubit pipi Lily. "Aduh, Kak Ian, sakit tahu," berhenti gadis cilik itu. "Ih, ngambek, Kak Ian punya ini loh," rayunya sembari mengeluarkan sekaleng coklat dari balik badannya. "Aku mau coklat," rengek Lily. "Cium dulu dong," pinta Brian sambil menyodorkan pipinya.
Kemudian Lili mengecuk pipi pria itu. "Anak pintar, nih buat Lili," ujar Brian. "Makasih ya Kak Ian," saut gadis itu seraya gembira. "Dasar tukang rayu," celetuk Vita, "dan biarin." Mereka semua ikut tertawa. Setelah makan malam, Brian menemui ibunya di kamar, sembari memijat-mijat kaki ibunya yang kini sudah tidak bisa lagi untuk berjalan. Brian merasa sedih sekali karena belum bisa membahagiakan ibunya. Sutina beranjak duduk, kemudian Brian memberikan minum pada wanita tua itu. "Ini Brian, Bu. Aku sudah pulang seperti permintaan ibu. Cepat sembuh ya. Brian pengen ngajak ibu jalan-jalan seperti dulu," isak pria itu. Sutina mencoba membelai rambut Brian, pria yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Namun tiba-tiba Sutina seperti sesak nafas. Ia merasa ketakutan. "Bu, kenapa ini, Bu? Ada apa, Bu?" tanya Brian ikut cemas. Sutina melihat sosok sundel bolong yang merangkak ke atas langit-langit kamarnya. Beberapa usus sudah menjuntai keluar dari perut sosok tersebut. Netra Sutina tidak lepas melihat ke sosok itu. Brian berbalik dan juga melihat ke atap kamar. Namun ia tidak melihat apapun. Dion dan juga Lilis ikut datang ke kamar karena mendengar teriakan Brian. "Ada apa ini?" tanya Dion yang terkejut melihat ibunya seperti kesusahan bernafas. "Aku nggak tahu Mas, tiba-tiba aja ibu seperti ini," pantai Brian. Lilis segera mengambil obat penenang yang diberikan dokter dari rumah sakit, kemudian menyuntikkan ke badan Sutina. Itu adalah obat agar keadaan Sutina sedikit tenang. Setelah diberi obat itu, ia merasa mengantuk dan kembali terbaring. "Biarkan ibu beristirahat, ayo keluar dari sini," pinta Lilis pada kedua pria tersebut. Mereka akhirnya keluar dari kamar ibunya. Brian masih merasa heran dan menatap sekeliling, namun ia tidak bisa merasakan apapun. Brian dan juga Dion sedang duduk di sofa sambil berbincang-bincang. Lilis datang membawakan minuman dan camilan untuk kedua pria itu. "Apa kamu masih membuat kaligrafi?" tanya Dion mengawali perbincangan. "Iya Mas, masih," sahut Brian. "Terus, kamu mau menetap di sini?" tanya Dion lagi sembari menyeruput teh buatan istrinya. "Iya, kalau tidak keberatan Mas," sahut Brian lirih karena tahu Dion tidak pernah suka padanya sejak awal. "Kuharap tidak akan ada masalah saat kamu tinggal di sini," ujarnya dengan ketus. "Pak, kita semua ini kan keluarga. Lagi pula, ibu sedang sakit sekarang. Bisakah kalian tidak memperpanjang masalah?" pinta Lilis menengahi perdebatan mereka. Dion akhirnya diam, tidak berbicara lagi. Pria itu masih ingat kejadian dulu saat Brian baru saja diterima di keluarganya. Malam itu saat hujan turun dengan lebat, Sutina membawa pulang seorang bayi di gendongannya. Entah kenapa bayi itu tidak mau berhenti menangis walaupun sudah diberi susu dan diganti popoknya. Bayi itu tetap menangis dengan kerasnya. Hingga Dion yang pada saat itu sedang belajar tidak bisa berkonsentrasi. Dion sering marah-marah pada ibunya karena bayi itu begitu berisik. Namun Sutina selalu berkata bahwa bayi itu sedang sakit. Saat menginjak umur 2 tahun, Brian sudah bisa berjalan dan berbicara. Namun ia sering tertawa sendiri dan juga sering menangis atau menjerit-jerit tanpa alasan yang jelas. Hingga Dion merasa geram karena Brian selalu mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Kemudian saat Sutina berbadan dua, ia merasa repot kalau harus mengurus Brian juga. Maka ia meminta tolong pada Dion untuk sering-sering mengajak adiknya bermain. Mau tidak mau Dion harus melakukannya karena permintaan ibunya. Hari itu, Dion disuruh ke warung membeli gula oleh ibunya. Ia pun mengajak Brian pergi ke sana. Saat melewati tanah perkuburan di samping toko itu, Brian tiba-tiba menarik tangan Dion untuk masuk ke sana. "Ngapain kesini? Aku mau pulang," bentak Dion. "Itu, Ocong, Ocong," teriaknya riang gembira seperti bertemu dengan kawannya saja. Namun Dion tidak melihat apapun di sana.
Malahan, bulu kuduknya berdiri melihat batu-batu nisan yang berjajar di sekelilingnya. "Udah, ayo pulang," ucap Dion seraya menarik tangan Brian untuk keluar dari tanah perkebunan itu. Namun, belum sempat ia berjalan, kakinya seperti dipegang oleh seseorang. Dion melirik ke arah kakinya. Terlihat tangan hitam berlumuran darah dengan kuku tajam sudah melilit di pergelangan kakinya. "Ah!" teriak anak lelaki itu seraya menggibas-gibaskan kakinya. Setelah keluar dari tanah perkebunan itu, Brian malah mentertawakan kakaknya. "Kok kamu malah ketawa? Bukannya prihatin?" cibir Dion. "Mas menakuti," ejeknya pada Dion membuat anak lelaki itu bersungut-sungut. Mereka akhirnya segera pulang, namun Dion tidak mengatakan apapun pada ibunya dan hanya mengunci diri di kamar. Sejak kehadiran Brian di rumah itu, keadaan menjadi berbeda. Setiap malam Dion sering mendengar suara orang menangis atau bahkan bayangan-bayangan yang selalu berada di sekitarnya. Lalu perkataan Brian hari itulah yang membuat Dion sangat membencinya. Hari itu ayahnya Dion akan bekerja sebagai sopir mobil box yang mengangkut barang berbagai macam makanan. Saat pria itu berpamitan kepada Sutina, Brian mengatakan sesuatu. "Ayah, semoga kita bisa ketemu lagi di surga," ujar Brian tiba-tiba. "Brian, bicara apa kamu ini? Kebanyakan nonton film ya? Ayah pergi dulu ya. Sampai ketemu nanti malam," sahut pria itu. "Hati-hati di jalan, Pak," pinta Sutina. Pria itu tersenyum lalu masuk ke dalam mobil box yang terparkir di depan rumah. Dion dan juga yang lainnya hanya menatap dari kejauhan. Kemudian saat malam hari, Sutina mendapatkan kabar kalau suaminya mengalami kecelakaan dan langsung meninggal dunia pada saat itu juga. Sutina menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka bahwa akan pergi dengan keadaan seperti itu. Dion ikut menangis meratapi kepergian ayahnya. Sedangkan Brian hanya diam dan tidak menangis sedikit pun, seolah dia sudah tahu kalau pria itu akan meninggal hari itu juga. "Pak, udah malam, Mama tidur dulu ya," ujar Lilis dan membuat pria itu tersentak dari lamunannya. "Ya udah, Papa juga mau tidur," sahut Dion dan pergi begitu saja. "Brian, cepat tidur, udah malam ini," pinta Lilis padanya. "Iya Mbak." Di dalam kamar Lilis melihat suaminya masih terjaga. "Pak, kenapa belum tidur?" tanya Lilis. "Entah lama, mata ini tidak mau terpejam," sahut Dion. "Sebenarnya kenapa Papa sangat membenci Brian? Bukannya dia adik Papa juga?" "Mama belum mengenal dia dengan baik. Kuharap semua kejadian di masa lalu tidak akan terjadi di masa sekarang," harap pria itu. Walaupun Mama tidak tahu apa masalahnya, namun Mama bisa melihat bahwa Brian itu pria yang baik, ujarnya lagi. "Ya udah Mah, kita tidur ya. Besok Papa harus bekerja di tempat yang baru." Terlihat Brian sedang membersihkan gudang, akan merapikan tempat tersebut. Ia ingin mengubah tempat itu menjadi ruangan melukis. Ia menyiapkan palet dan juga beberapa kuas yang memang sudah dibawa dari pesantren saat itu. Pria itu memang pintar sekali dalam hal melukis kaligrafi. Sudah ada beberapa karyanya diperjualbelikan di luar sana. Biasanya, Vita yang mengambil kaligrafi itu lalu menaruhnya di toko penjual kaligrafi. Namun, karena sekarang dia sudah pulang ke rumah, dia akan pergi ke toko itu untuk menjualnya sendiri. Saat sedang asik menggambar, mendadak pintu gudang menutup dengan sendirinya. Brak! Suara pintu itu mengagetkan Brian. Ia segera melangkah dan membuka pintu itu kembali. Kemudian melihat Lily berjalan ke dapur. "Lily, ngapain kamu di sini?" teriaknya pada gadis cilik itu, namun tidak dihiraukan. Akhirnya Brian mendekati keponakannya itu dan membalikkan badan Lily. Betapa terkejutnya dia melihat wajah keponakannya itu sudah berlubang dan beberapa belatung menggeliat di sana. Sontak saja Brian langsung mundur beberapa langkah, tiba-tiba pundaknya seperti dipegang seseorang. "Mas Brian ngapain sih?" tanya Vita mengagetkannya.
Astagfirullah, kaget aku, sahut Brian lalu kembali menatap Lily yang tadi ada di hadapannya. Namun gadis cilik itu sudah lenyap. Kok malah bengong? Tanya Vita. Aku lapar. Bisa bikinin makanan gak? Vita Brian beralasan. Itu ada lauk di meja. Mbak Lilis udah masak tadi. Brian menggaruk kepalanya seraya menyengir. Suatu sore ada seorang wanita yang bertamu di rumah mereka. Assalamualaikum, sapa wanita itu dari luar pintu. Waalaikumsalam, sahut Brian yang pada saat itu sedang menjemur lukisan kaligrafi di samping rumah. Mereka berdua saling terkejut karena masih saling mengingat. Namun tiba-tiba wanita itu tersenyum lantaran melihat wajah Brian yang berantakan terkena cat air. Kok ketawa sih? Ada yang lucu ya? Tanya Brian dengan heran. Wanita itu menggeleng sembari menahan tawa. Bukannya kita pernah bertemu ya? Tanya Brian lagi. Belum sempat wanita itu menjawab. Vita datang menghampiri mereka. Mbak Dinda udah datang. Ayo masuk, aku udah nunggu dari tadi, ujar Vita dan mengiring wanita itu. Kemudian Vita kembali lagi dan menghampiri Brian. Nggak malu apa? Muka kayak lenong gitu, celetuk Vita sembari menertawakan kakaknya. Brian buru-buru masuk ke kamar mandi sembari berkaca dan baru sadar kalau wajahnya sudah penuh dengan cat warna. Hai sial, gerutunya dan segera membasuh mukanya. Sembari membersihkan, pria itu mengingat nama wanita tadi. Dinda, nama yang cantik, seperti orangnya, gumamnya sembari terkekeh. Dinda sedang mengajar pelajaran sekolah pada Vita di kamarnya. Ternyata Dinda adalah guru honorer yang dipekerjakan di sekolahnya Vita. Namun wanita itu kerap memberikan les bahasa Inggris di luar jam pelajaran. Vita sedang membuat minuman untuk Dinda di dapur. Brian menghampiri adiknya itu. Fit, itu teman kamu ya? Ngabur, Mbak Dinda itu guru aku di sekolah, pungkasnya. Oh jadi guru, gumamnya seraya mengangguk. Udah aku mau belajar lagi, ujar Vita lalu pergi meninggalkan Brian yang masih mematung di sana. Vita memberikan segelas minuman untuk Dinda. Terima kasih, lain kali nggak usah repot-repot. Nggak repot kok, kan cuma minuman mbak, sahut Vita sembari membuka halaman buku bahasa Inggrisnya. Pria yang di depan tadi siapa ya? Kok aku belum pernah lihat? Ujar Dinda tiba-tiba. Karena itu Mas Brian mbak, bukannya dulu udah pernah ketemu ya? Yakin itu Mas Brian yang dulu tinggal di pesantren itu kan? Tanya Dinda yang masih belum percaya. Vita mengangguk. Dia tampak tersenyum dan masih belum percaya bahwa ia akhirnya bisa bertemu dengan Brian. Dulu saat masih kecil, Dinda sering dibawa ke pondok pesantren oleh Sutina karena orang tua mereka sudah bersahabat sejak lama. Namun saat Dinda harus kuliah di luar kota, wanita itu tidak pernah ke pesantren lagi sampai sekarang. Karena hari sudah malam, Dion menyuruh Dinda untuk makan malam sekalian. Wanita itu tidak bisa menolaknya. Di meja makan mereka duduk bersama. Bagaimana keadaan Bos Suti sekarang, Mas Dion? Tanya Dinda mengawali percakapan. Alhamdulillah, keadaannya cukup membaik. Kursi roda yang kupesan juga akan datang besok, jadi aku bisa membawa ibuku berjalan-jalan, sahut Dion. Syukurlah, aku ikut senang mas, ujar Dinda. Bagaimana kabar Om Harun? Kedengaran tokonya makin sukses sekarang, ujar Dion. Alhamdulillah, berkat beberapa kaligrafi yang dilukis oleh Mas Brian, jadi tokoku makin laris, sahut Dinda seraya menatap Brian yang masih sibuk makan. Mendengar perkataan Dinda barusan, Brian langsung tersadar. Maksudnya apa ya? Tanyanya bingung. Mas Brian lupa ya? Kan selama ini kaligrafi yang Mas bikin dijual di tokonya Mbak Dinda, jelas Vita. Brian melongo mendengar ucapan adiknya. Ia tidak menyangka kalau Dinda adalah anak Om Harun. Ternyata Dinda juga beberapa kali pernah datang ke pesantren untuk menjenguknya. Begonya aku ini kenapa bisa nggak ingat ya? Gerutu Brian sembari merunduk malu. Setelah selesai makan malam, Dinda berpamitan untuk pulang. Seperti biasa, Vita ingin mengantarkan gurunya pulang sampai ke rumah. Namun mendadak Brian menghampiri mereka. Fit, dipanggil Mbak Lilis tuh.
Gak tahu kenapa, sana cepetan. Tita berian pada adiknya. Maaf Mbak Dinda, aku gak bisa nganterin ya. Sampai ketemu besok di sekolah, ujar Vita seraya menyesal. Iya gak apa-apa, lagian rumahku dekat kok. Vita lalu kemudian meninggalkan mereka berdua. Ayo aku anterin. Brian pun menawarkan diri. Gak usah mas, aku bisa pulang sendiri kok, tolak wanita itu. Gak lihat udah malam ya? Bahaya tahu. Apalagi wanita secantik kamu. Bahayanya itu double-double, celetuk pria itu dan membuat Dinda tersenyum. Akhirnya ia tidak bisa menolak keinginan Brian. Sedangkan Vita ini bergegas mencari kakak iparnya yang ternyata sedang menidurkan Lili. Mbak Lilis memanggil aku, tanyanya. Enggak tuh, emangnya kenapa? Sahut Lilis ikut bingung. Ah, dasar buaya darat, awas aja nanti. Gerutu gadis itu karena merasa ditipu oleh kakaknya. Brian dan juga Dinda berjalan bersama dan pria itu tersipu malu sambil senyum-senyum sendiri hingga Dinda merasa risih dibuatnya. Senyumnya murah banget mas, celetuk Dinda memecah keheningan. Iya nih, malah aku kasih gratis kalian kalau buat kamu, rayu Brian. Ah, bisa aja, sahut Dinda dan ikut tersenyum. Nggak nyangka dunia ini kecil ya, ternyata kamu anaknya Om Harun. Iya mas, gimana? Kamu suka nggak sama kaligrafi yang gue buat? Tanya Brian. Suka banget kok, sahut Dinda begitu saja. Aku juga suka, ujar Brian tersenyum bahagia. Maksudnya mas? Tanya Dinda bingung. Oh itu kaligrafinya pasti banyak yang suka ya? Aku udah tahu itu, sahutnya sambil terkekeh. Dinda ikut tersenyum menatap pria itu. Namun perbincangan mereka harus terhenti karena Brian melihat sesosok wanita bermata merah sedang menatapnya dari pinggir jalan. Lidahnya panjang menjuntai serta giginya bertaring. Astagfirullah, ucapnya dengan kaget. Ada apa mas? Dinda pun ikut kaget. Ayo agak cepetan jalannya, ini udah larut malam. Takut Om Harun nyariin, ntar dikira aku nyulik anaknya. Celetuk Brian mencoba menetralkan suasana. Dinda hanya tersipu malu mendengar semua kelakar pria itu. Sesamanya di depan rumah wanita itu, Brian pun berpamitan dan menyuruhnya segera masuk. Setelah mereka berpisah, Brian segera kembali ke tempat sosok yang berdiri tadi. Namun sayangnya, ia tidak menemukan sosok itu dimanapun. Kemana perginya setan tadi ya? Gerutu Brian sambil melihat sekeliling, berharap masih bisa menemukan jejaknya. Dinda segera membersihkan dirinya lalu berbaring di atas ranjang. Ia masih mengingat semua perkataan Brian tadi. Saat ia berbaring dan mengambil selimut untuk menutupi dirinya, terlihat sosok wanita yang berwajah hitam tengah berdiri tepat di pinggir ranjang. Sosok itu menatap Dinda dengan matanya yang melotot. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian saksikan di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.